Satu, dua, Ya, jatuh. malah jatuh deh. Hai Lur, kembali lagi di Harvest Moon Allah. Hari ini mata bumi. Hari ini kita mau ke Tawa. celananya kebalik. Hari ini kita mau ke sawah. Iya. Jadi sebelumnya kan kita pernah kasih tahu tuh kalau kita lagi olah lahan untuk tanam cabai season yang kedua ya Dek. Iya. Nah hari ini kita mau kasih tahu gimana perkembangan lahan yang season kedua, dan kebetulan kita udah tanamin cabenya ya Dek. Iya. Yuk kita lihat yuk. Ayo. Let's go. Dedek, kita mau ke sawah dulu atau mau ke kandang Mbak? Mau ke tawa dulu. Mau ke sawah dulu. Iya. Ih, kabut. Tadi kok kasih makan domba? Iya, biar dombanya nggak berisik waktu kita tinggal ke sawah. Halo Papi. Hai. Kemarin kan kita udah bikin video tentang olah lahan ya. Nah hari ini kita mau kasih tahu progresnya sudah sejauh mana. Tapi sebelumnya ini Mas Yus mau ngapain sih? Mau ngapain sih Pi? Ini tadi pagi aku ngasih abu ke masing-masing lubang tanam. Soalnya itu kok banyak layu karena busuk batang. Jadi kayaknya pH-nya kan drop. Kemungkinan besar karena kemarin tuh pas kita olah lahan, air irigasinya tuh masih kenceng banget tuh. Jadi kondisi bawahnya tuh basah, dan kita pakai jenis cabai Absolut 69 itu nggak terlalu kuat sama Dedek ke tawa dulu ya domba. sama tanah yang sifatnya lembab. Jadi Oke. kemarin itu banyak yang layu. Nah, terus sudah masuk pemupukan susulan yang pertama kali. Nah, ini udah usia hampir 1 bulan. Kita mau atasi untuk Oke. layunya itu. Kita pakai Domba makan bahan dulu seadanya sampai aja habis. di sekitaran kita ya. Tawa Pakai ya. abu. Oke. Kebetulan kemarin kita masih punya 1 karung. Sebentar Papi, sepertinya ada yang mau ngomong nih dari tadi. Mami, Dedek kasih tahu domba-dombanya mau ikut ke tawa. Ya gimana coba kasih taunya? Domba lagi makan, nanti kita ketawa dulu. Domba makan dulu, nanti kita ketawa ya domba. Oke. Oke. Sekarang Mami mau video ke Papi ya, biar Papi ngomong dulu ya. Iya. Nah, jadi kemarin sudah masuk pupuk susulan yang pertama ya, NPK. Nanti campurannya apa aja nanti kita tunjukin sekalian. Terus tadi pagi saya mulai masukin abu dan juga campuran kapur dolomit. Ini buah apa ini? Buah apa ya Pi? Itu apa ya, buah biru-biru itu? Coba kasih lihat ke kamera, siapa tahu nanti ada yang Itu bisa buahnya kasih tahu. biru. Coba kasih lihat. Buah apa ini ya? Buah blueberry. Oh mirip ya. Yuk kita ke lahan aja yuk. Iya, Let's nah go. ini aku mau nunjukin ya. Aku mau nunjukin salah satu dari sekian banyak kelebihan kalau kita tuh bertani sekaligus beternak. Jadi kemarin nih di sini ada tumpukan rumput sisa pakan domba, itu kita kumpulin di sini. Nah, pas jumlahnya sudah banyak dan pas juga kita membutuhkan, kita mulai bakar. Nah, yuk kita lihat nih
pembakarannya udah jadi apa belum. Tuh asapnya. Kobin olah ini aku ini copotan sendal aja. Oke. Halo. Nah. Kita mau ketawa. Jadi proses apa? Pembuatan abu dari bahan sisa pakan domba. Sekaligus ini juga berfungsi untuk fogging secara alami karena kandang domba itu biasanya banyak Lalat. nyamuk dan juga lalat. Lalat hewan ternak. Dia gigit loh. Gigit dombanya. Jadi kita punya apa ya? Sampah-sampah kayak gini tuh bisa dimasukkan. Dan ini kotoran dombanya. Kemarin kita bersihin, dapat sekian banyak karung ini. Ada berapa karung nih, Pi? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 15 15, karung. 20. 20 karung. Ada lagi di belakang. 20 karung ya. Lumayan toh, 20 karung. Ini kita tunggu, kita diamkan sampai 3 bulan baru nanti kita pakai. Nah, yuk kita ke sawah ya, Dek. Tapi aku takut ada kembang. Hah? Kembang apa? Bang apa? Kumbang, Papi. Oh maksudnya. iya. Karena Dede temani Papi, Mami di belakang. Ayo, let's go. Papa mau Disapa dulu sedulurnya. Ayo, Lur, kita ke ingin di situ. Papi. Sima pengen di sebelah kanan. Oke. By the way, celananya Sima tuh kebalik loh. Naik situ apa enggak? Oh, lewat sini. Tapi mau di sini. Ada rumput. Tidak kok, lumpurnya udah kering kok. Lumpurnya kering ini loh. Tapi aja nggak pakai sepatu aman. Oh, ini lumpurnya udah kering. Udah. Coba aku injek. Oh, rumputnya sudah kering. Ah, nanti ada lumpur lagi, aku takut. Enggak ada kok, bisa kering sampai sana kok. Papa, sana masih basah. Ini yang di sebelah kanan, padinya mana ya, Dek? Mhm. Mana padinya? Nggak bisa habis padi datang lagi. Udah dipanen kali. Oh. Injak aja. Papinya sudah jauh. Ayo dikejar. Ayo papi, papi tunggu dede. Oke, let's go. Oh. Tunggu dede. Ya. Tapi Ya. aku belum sampai sana. Ayo, Ayo. aku ingin. Ya, jangan. Aku tinggi kak. Tinggi ini tingginya udah sama kayak papi. Sima lebih tinggi daripada Papi ternyata. Aku karena naik gunung. Sini, gendong belakang ya. Ah. Teman-teman, sedulur sekalian, tadi kita udah nunjukin proses pembuatan abu yang akan digunakan di lahan cabai. Selain kita pakai sendiri, menggunakan abu sampahnya kita sendiri,
kita juga ini pakai abu dari petani sekitar. Nah, jadi ini kayak misalnya ini kan sudah selesai panen. Ini sawah ini kan yang garap Mbah Jari. Nanti dibersih-bersihin sama Mbah Jari, dijemur di galengan tuh kayak yang sebelah sana tuh ada yang udah dijemur-jemur. Nanti dibakar, dikumpulin di karung-karung. Nah, nanti diantar ke gubuk situ. Nanti saya tinggal ngitung berapa karung, terus nanti saya bayar ke Mbah Jari. Jadi apa ya? Kita berusaha meskipun mungkin jumlahnya cuma sedikit, kita tetap bisa ngasih apa istilahnya ya, tetesan rezeki kali ya, sama-sama bagilah ke tetangga sekitar. Selama ini abunya ya dibuang aja, tapi begitu ada kami bertani padi di sini, bertani cabai di sini, abunya jadi punya nilai ekonomi. Let's go. Yo. Nah ini Lur, selamat datang di lahan cabenya kita. Nah, bagi yang ngikutin video kita yang kemarin, itu kan Mas Yus sudah kasih tahu ya gimana bentuk tekstur tanahnya. Nah, karena season yang kedua ini kita udah pakai kultivator, jadi lebih better. Harapannya juga nanti perawatannya Mas Yus lebih maksimal ya, Pi. Karena tanahnya tidak terlalu keras seperti yang season pertama. Nah, ini bisa terlihat juga dari daunnya yang cantik-cantik kan. Masya Allah. Papi ini udah usia berapa ya, Pi? Ini hampir 1 bulan ya. Nanti tanggal 5 1 bulan. Tanggal 5 1 bulan berarti. Tanggal 5 1 bulan. Berarti 28 HST. Nah, ini 28 hari setelah tanam. kemarin di usia 25 hari kita sudah masukin pupuk susulan. Pupuk susulannya berupa NPK. Tapi selain NPK kita juga masukkan unsur yang lain. Yuk kita coba kita bedah pupuk susulannya kita. Ini ada yang udah cantik banget nih. Kayak siapa? Kayak ya anak istriku. Tuh. Oh ya, aku mau informasiin. Jadi sebelumnya kita cuma tanam cabai di lahan yang ini, sama di lahan yang ini. Nah, yang paling bawah itu tadinya kita tanemin timun. Yang ini juga timun. Tapi sekarang kita lagi mau coba maksimalin semua lahan bisa kita gunakan untuk lahan cabai, Lur. Jadi ini total 1.700 meter. Kira-kira kita ada 3.000 populasi tanaman cabainya. 3.000 pohon. Semoga hasilnya maksimal ya. Sekarang kita mau kasih lihat nutrisi apa aja sih yang dipakai sama Mas Ius untuk tanaman cabainya kita. Nah, tadi kita udah cerita ini sudah masuk pupuk susulan. Nah, kita mau bahas pupuk susulan kita di sini apa aja. Pupuk susulan kita yang pertama, kebalik. Apa ya? NPK biru atau NPK seimbang 16. Kadar nitrogen 16, fosfat 16, kalium 14. NPK seimbang, umumnya warnanya biru. Kayak makanan ikan ya guys bentuknya. Nah, ini 1 tangki kocor kita pakai 1 gini. Ini sekitaran 200 gram lah, sekitaran segitu ya. Nah, kita nggak cuman masukin NPK aja, kita masukin ini asam humat. Asam humat ini punya fungsi sebagai pH buffer, penggembur tanah, dan juga sebagai bank nutrisi dan juga bank air. Jadi asam humat ini punya fungsi yang istimewa kalau buat tanaman. Dia bisa tahu kapan harus simpan dan rilis nutrisi dan juga air di dalam tanah. Nah, setelah asam humat kita pakai kalsium.
kalsium kadar yang tinggi ya, CaCO3. Ini kita pakai juga. Untuk yang season 1 pas pupuk susulan pertama kita belum pakai karena waktu itu nggak ada masalah sama layu. Nah sekarang kita punya masalah dengan layu, jadi untuk mempertebal dinding sel tanaman supaya dia lebih kuat terhadap serangan-serangan layu, kita tambahkan ini kalsium di sini. Itu untuk satu tangki ini pakai 2 sendok aja. 2 sendok makan ya guys. 2 sendok makan ya. Nah Sebentar Pi, anaknya kebelet. Ya, kita pause dulu soalnya Shima kebelet pup. Nah ini aku mau kasih lihat. Jadi waktu pas kita tanam timun, waktu itu kan timun itu lumayan berat ya. Kalau sekali panen tuh bisa sampai berapa ya waktu itu ya, kayaknya pernah sekali panen tuh 200 kilo gitu kalau nggak salah aku. Nah terus itu kita kan jadi kalau hujan itu kan kayak agak repot ya kalau misalkan tanamannya basah, makanya akhirnya kita bikin gubuk-gubuk ini karena kita kalau mau ngangkat tuh sampai sana. Tuh, lihat kan? Tuh yang ada Shima tuh. Tuh. Jauh pol. Kayak kita harus punya tempat transit. Apalagi kalau misalkan hujan atau tahu mboknya mau istirahat, mbok yang bantuin kita mau istirahat, kita harus punya tempat transit. Jadi ada ini sekalian sama buat naro nutrisi-nutrisi buat tanamannya Mas Ius biar nggak kena hujan. Nah ini aku mau kasih lihat sekarang tanaman cabenya kita itu kayak gimana. Ya alhamdulillah ya, season 1 yang kemarin itu banyak banget pelajaran, mulai dari tekstur tanah yang liat banget itu sampai kita akhirnya jadi pelajarin metode apa yang paling pas kita pakai untuk tanam cabai di sini. Jadi usia tanaman cabenya kita itu berarti kurang lebih adalah 28 HST. 28 HST itu 28 hari setelah tanam. Jadi posisi daunnya itu kurang lebih sekarang sudah seperti ini. Cantik ya. Tuh. Hijau-hijau lebar daunnya. Nah, Mas Yus tuh selalu kasih tahu ya kalau misalkan mau tanam itu adalah yang paling utama tanahnya sehat dulu. Tanahnya sehat tuh maksudnya pertama yang pasti gembur. Yang kedua tanahnya itu pH-nya seimbang, karena kalau terlalu asam itu akan banyak menyimpan bakteri, akan banyak menyimpan jamur karena kan dia lembab ya. Nah, kenapa kita harus sesuaikan tanahnya itu di pH yang seimbang sekitar 6-7 baru kita tanami tanaman cabai. Karena cabai itu juga masalahnya agak sensitif sama jamur. Jadi kalau udah jamur dia nanti bisa busuk akarnya, busuk batang, ya udah akhirnya kita jadi nggak bisa dapat hasil yang maksimal kan. Nah, terus kebetulan kali ini Mas Ius tuh mix tanaman cabenya itu dengan absolut, cabai rawit absolut yang merek absolut. Nah ternyata absolut itu tidak tahan layu. Jadi kemarin itu pas kita tanam kan sebenarnya persiapannya Mas Ius itu untuk tanam musim panas, tapi ternyata masih kebagian hujan sedikit. Nah ternyata cabai yang absolut ini nggak kuat sama air terlalu banyak, jadi dia layu karena habis hujan terus tiba-tiba panas kan. Nah, dia akhirnya layu dan kita banyak kehilangan itu sekitar 400 batang pohon. Akhirnya Mas Ius nambah lagi bibit sekitar ya 1 beki atau kurang lebih 400 batang pohon gitu. Ternyata ya itulah, kalau berurusan sama makhluk hidup memang kita yang harus banyak belajar ya. Nah kalau yang kemarin itu kan kita cuman pakai sekitar 1000 meter kalau nggak salah. Nah yang season 2 ini karena kita udah ada pengalaman di season yang pertama dan udah
ya sedikit banyak belajar dari pengalaman yang kemarin, akhirnya kita coba nambah ke lahan yang kemarin kita sempat pakein buat timun ini. Sekarang jadi lahan cabai juga. Berarti sekarang kita total pakai sekitar 1.700 meter dengan populasi tanaman sekitar 3.000 pohon cabai. Tuh. Semoga hasilnya bisa maksimal. Nah, terus nyambung sama yang tadi Mas Ius cerita bakar sampah atau bakar rumput sisa makanannya Mbak. Nah, itu sama Mas Ius tuh dimasukin ke sini. Bentar. Ini dia. Nah, ini juga salah satu pupuk alami. Dimasukin ke setiap bolongan yang ada tanaman cabenya. Tanamannya hijau seger. Nah, ini ada juga yang layu kayak gini karena terlalu panas. Karena ini kebetulan beberapa hari terakhir emang lagi lumayan panas banget sih. Itu lor. Nah, ini kalau lihat ada pralon ini itu di ke bawah sana sekitar 50 meter. Sekitar 50 meter ke bawah situ itu ada sungai. Nah, waktu season pertama itu kan kita kesulitan air ya, karena kan sawahnya ini tuh yang paling pojok. Akhirnya kita mau nggak mau harus nyari sumber air, dan kita ambil dari sungai yang sebelah sana, terus kita tarik sekitar 50 meter pralon buat mengairi cabai yang di sini. Makanya waktu pas musim kemarau kemarin, alhamdulillah kita masih bisa bertahan karena kita masih punya air dari sungai yang sana. Jadi pada saat itu banyak sekali petani-petani yang memang akhirnya kolaps karena yaitu tadi kekurangan air dan akhirnya tanamannya mati kan. Nah, alhamdulillah kita bisa bertahan di fase yang itu. Sekarang kita lanjut ke gubuk lagi. Hai, Ibu Shima udah selesai nya? Iya. Perutnya udah lega? Oke, let's go. Let's go. Permisi, aku boleh lewat gak? Boleh. Aku yang di depan. Oke. Lanjut yang tadi belum selesai. Yuk lanjut. Oke, lanjut ke masalah pupuk susulan ya. Tadi kita sudah memperkenalkan ada 3 unsur, NPK yang biru, asam humat, terus kalsium. Nah, ini yang terakhir kita pakai Ultradap dari Pak Tani. Itu kandungannya unsur haranya adalah nitrogen 12%, fosfat 60%. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika fase vegetatif kita harus memberikan unsur hara, nitrogen dan juga fosfat yang banyak. Nanti kalau fase generatif, pembungaan dan juga pembuahan, baru unsur K atau kalsiumnya yang kaliumnya yang banyak. Oke, jadi ini adalah 4 komponen ini pupuk susulannya kita berikan mulai usia 20 hari. Ketinggalan ya. Ini kita tambahkan magnesium sulfat. Ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan klorofil. Jadi daunnya tuh nanti akan kelihatan biru-biru. Hijau. Daunnya nanti akan kelihatan hijau. Jadi ini dari Pak Tani, magnesium sulfat, kandungannya magnesium 16%, sulfur 13%. Kenapa usia 20 hari? Karena supaya tanaman itu sudah menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi istilahnya sudah mapan. Karena NPK ini kan sifatnya panas.
Jadi kalau tanamannya nggak kuat, dia nanti bisa melonyot istilahnya, hangus pupusnya. Bukan memberikan dampak yang bagus, malah jadi dampaknya negatif. Gitu. Jadi itu untuk pupuk susulan yang pertama. Terus kita juga mau share sebelum pupuk susulan itu dikasih apa. Nah, kita juga sudah memasukkan beberapa unsur ya, mulai dari H-1 tanam, hari H tanam, H+ tanam, dan tiap 3 hari sekali. Mau dibantu nggak, Bu? Nah, lanjut ya. Untuk pupuk atau nutrisi, untuk nutrisi H-1 hari H tanam, H+1, dan tiap 3 hari sekali sampai usia 20 hari. Itu apa aja? Ya, nih saya siapin dulu ya. Terus kita mau bahas yang tadi ya, yang nutrisi pada saat proses pindah tanam sampai usia 20 hari. Jadi kita ulangi sekali lagi. H-1 pindah tanam, hari H pindah tanam, H+1 pindah tanam, diulang tiap 3 hari sekali sampai dengan usia 20 hari. Nah, ini nutrisi atau bahan atau unsur apa aja yang masuk? Yang pertama trichoderma. Ya, trichoderma ini berupa bakteri starter. Jadi ini gunanya adalah untuk memperkaya bakteri-bakteri baik di dalam bedengan. Trichoderma ini sangat dianjurkan untuk digunakan ketika proses penanaman. Dan ini bagus rutin untuk diaplikasikan terus. Ya, dibarengin aja dengan pupuk susulan juga boleh. Nah, terus ada asam humat miracle powder. Ini dari Infam. Ini juga masuk. Terus ada pupuk organik cair khusus untuk cabai. Ini juga dari Infam. Terus ada asam amino. Ini juga organik. Ini kita pakai merek Ambition dari Bayer. Karena kita ada kendala sama masalah busuk, nah ini juga masuk. Kalsium CaCO3 ini juga masuk. Dan ini nutrisi yang sangat penting. Ini fungsinya sebagai anti stres tanaman, mempertebal daun, membuat daun mengkilat, terus juga perakaran jalan lebih cepat. Terus kalau pakai ini tuh istilahnya pas pindah tanam, tanaman itu nggak langsung layu. Nah, ini Mordenfol, kandungannya piridoksin magnesium pirofosfat 43%. Ini saya sangat menganjurkan untuk diaplikasi di tanaman cabai. Ini bisa aplikasi kocor, juga bisa untuk aplikasi spray. Nah, kemarin waktu awal kita sempet nih, kita mau ngirit ceritanya. Mau ngirit ini kita nggak aplikasi. Dan ternyata bener, langsung stres tuh. Di season yang pertama kita pakai. Jadi kita sempet tuh mengalami tanaman stres banyak yang layu. Terus kita mulai aplikasi ini di usia H+3. H+3 tanam kita masukkan ini. Dan bener aja, langsung tanamannya seger-seger guys. Oke, jadi ini nutrisi sebelum masuk pupuk susulan. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Bilang apa ke cabe? Selamat ulang tahun cabe. Hah? Kok selamat ulang tahun? Tumbuh yang subur ya cabe. Tumbuh yang
yang tubuh ya cabai. Hasilkan buah yang banyak. Hasilkan buah yang banyak. Sana disolawatin sampai ujung. Lupa ya. Nah, lanjut ya Lur. Kemudian kita mau bedah nutrisi spray. Nah, nutrisi spray itu bisa dicampur dengan fungisida atau insektisida. Semua tergantung keadaan. Jadi tidak selalu disemprot sama fungisida atau insektisida. Saya menyarankan kalau pas ada serangan baru nanti mulai diaplikasi. Tapi kalau untuk pencegahan juga boleh, tapi dosisnya minim aja. Nah, saya aplikasi spray mulai usia 5 hari. 5 hari setelah tanam itu saya mulai spray. Sampai hari ini saya baru 2 kali spray. Jadi usia 28 hari ya tadi ya. Saya baru spray itu 2 kali karena di sini nggak terlalu banyak kendala terkait inseknya, serangan insek. Nah, untuk nutrisi spray boleh dibuat interval 3 atau 5 hari sekali ya, tergantung keadaan teman-teman di lahan. Kalau saya nutrisi spraynya pertama Mordenfol. Ini 2 sendok makan 16 liter air. Terus ada ini asam amino Ambition, ini juga masuk 2 sendok makan. Ultradap masuk 2 sendok makan. Itu untuk nutrisinya. Terus nah ini skincare-nya cabai. Karena kita nanam di musim kemarau, pada saat pindah tanamnya itu sengatan mataharinya tuh lumayan tajam. Ini membantu melindungi daun tanaman yang masih muda dari serangan sinar matahari yang berlebih. Jadi ini biar tanamannya tuh daunnya nggak gosong. Pakai ini juga berfungsi sebagai perekat, juga sebagai penembus. Jadi sudah komplit di sini. Ini mereknya Cover WP. Ya. Terus fungisida kita masih pakai yang ringan ya, karena serangan bercak daun juga sedikit. Kita cukup pakai Mancozeb. Terus insektisida. Takarannya ya 1 sendok makan. 1 sendok makan aja peres, bukan yang muntuk. Nah, terus insektisidanya kita pakai kandungan abamectin. Ini juga masih ringan, kategori ringan ya. Pakai yang merek apa aja bebas, cari di toko pertanian yang lagi promo, yang lagi diskon untuk menghemat. Ini saya pakai 1 sendok makan juga, karena serangannya belum masif. Moga-moga nggak diserang lah. Itu jadi memang nanam cabai itu tanda kutip ribet, makanya cocok dilakukan oleh anak muda. Jadi mulai kita mau pindah tanam itu sudah masuk nutrisi, sudah masuk beberapa unsur untuk supaya tanaman itu nanti sehat, lancar proses pindah tanamnya. Setelah itu ada spray juga, nutrisi via spray dan juga insek dan fungi. Terus usia 20 hari sudah mulai masuk pupuk susulan pertama. Nanti pupuk susulan pertama bisa diulang seminggu atau tiap 2 minggu sekali. Sampai pecah pang pertama. Itu sebagai petanda perpindahan fase dari vegetatif ke generatif. Oke Lur, semangat. Yuk kita lihat ke lahan. Kita lihat ke lahan. Ayo mami, papi. Iya. Ayo papi. Oke. Nah, Pih, ini tuh tadi aku kan udah ngasih lihat beberapa bentuk
daun cabenya kita sekarang. Terus tadi aku lihat di dalam situ tuh kamu masukin bakaran bekas Abu. Iya, abu dari pembakaran rumput ya. Ya. Itu untuk apa? Oke, jadi yang ada di dalam sini kita aplikasi abu dan juga campur dengan dolomit. Perbandingannya 2:1. 2 abu, 1 dolomit. Nah, kita takarannya cukup pakai ini aja, genggam. Jadi 5 genggam dolomit, 10 genggam abu. Abu ini dan dolomit fungsinya sebagai pH buffer. Karena kemarin itu kita ngalamin musibah yang saya baru alami di sini itu berupa serangan busuk batang. Padahal kita sudah memberikan dasaran itu kapur dolomit yang cukup banyak ya waktu di proses olah lahan itu, dan juga tanahnya juga sudah dijemur, dibalik. Tapi rupanya serangan busuk batang itu masih cukup banyak. Kalau saya belajar ternyata ada faktor dari jenis cabenya. Di sini kita kan pakai Absolut 69. Salah satu kelebihannya Absolut 69 itu dia anti virus Gemini. Dan itu memang sudah banyak testimoninya. Tapi di satu sisi dia punya kelemahan terhadap layu. Nah, ini yang cukup tricky. Jadi ini salah satu ikhtiar kita lah. Kita selain memberikan kalsium tadi, CaCO3 di kocorannya, kita juga tambahkan kapur dolomit dan juga abu. Nah, abu ini yang tadi kita bikin di sana itu memanfaatkan merang sisa padi itu, habis panen padi, dan juga rumput-rumput sisa makan domba. Jadi insya Allah ini kita tuh ternak dan bertani ini saling terkait. Jadi kita mempraktekkan apa yang disebut integrasi pertanian dan peternakan. Selain abunya, di dalam sini kita juga sudah memberikan pupuk kandang yang kita buat dari kotoran dombanya kita. Di sini juga sudah ada kapur dolomitnya sebenarnya nih. Nah, ada putih-putihnya nih, mungkin sedulur bisa lihat nih. Tuh. Sebenarnya ada kapur dolomitnya. Cuman kemarin kok masih ada serangan, yaitu pelajaran lah buat kita dan juga sebagai wujud ikhtiar. Nanti pemberian abu itu akan rutin karena ini tetangga sekitar kan lagi panen padi. Jadi nanti banyaklah kita bisa punya stok abu. Gitu lur. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Ius. Kira-kira ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diikutin sama teman-teman yang juga lagi belajar nanam cabai sama kayak kita. Nah, sebenarnya itu tadi yang Mas Ius bilang ya, yang penting tuh ngerawatnya emang kita lihat-lihat kondisi, kita sesuaikan sama kondisi yang ada di tempat kita aja. Jadi nggak usah mengacu pada satu metode tanam aja. Jadi kita harus pelajarin dulu lingkungan di tempat kita tuh seperti apa, tanahnya seperti apa, cuacanya seperti apa, baru kita pelajari dan kita aplikasikan harus merawatnya seperti apa gitu. Jadi nggak akan pernah ada metode yang paling benar, tapi adalah metode yang paling pas. Kayak gitu. Terima kasih banyak udah ngikutin Oma Sebumi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, komen aja di bawah sini. Sampai ketemu lagi di cerita kita lainnya. Dah. Licin, Iya. pelan-pelan karena licin. Iya. Hati-hati. Iya. Ya aku nggak pakai sandal loh. Kenapa kamu tidak pakai sandal? Karena nanti bisa kecemplung. Kalau tidak pakai sandal itu, Shima nge-charge energi tubuhnya Shima dengan energi yang ada di bumi. Ya. Ini sayang. Ini nak, ini ada yang kecil nih rumputnya nih. Itu diambil deh. Tuh, Oke. Papi ambil yang ini. Yang diambil rumputnya ya, Baby. Rumputnya. Sip. Ini dari bawah. Kecil. Iya. Nih.